Keberagaman merupakan keadaan di mana terdapat perbedaan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari budaya, suku, bahasa, agama, hingga adat istiadat. Di Indonesia, keberagaman merupakan warisan yang terbentuk dari sejarah panjang interaksi antara suku-suku bangsa, penjajahan, dan letak geografis yang strategis. Keberagaman ini membentuk kekayaan sosial dan budaya yang berharga, namun juga menuntut pemahaman dan toleransi dari setiap warga negara. Keberagaman di Indonesia terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya adalah adat istiadat. Setiap daerah di Indonesia memiliki adat istiadat yang berbeda-beda, mulai dari cara berpakaian, upacara adat, hingga sistem pemerintahan lokal yang dikenal sebagai hukum adat. Misalnya, masyarakat Bali memiliki tradisi upacara ngaben sebagai ritual pemakaman, sementara masyarakat Toraja di Sulawesi Selatan memiliki upacara Rambu Solo. Perbedaan adat istiadat ini adalah salah satu bentuk kekayaan budaya yang perlu kita jaga. Sistem kekerabatan di Indonesia juga bervariasi. Ada dua sistem utama yang dikenal, yaitu sistem parental yang menekankan hubungan kekerabatan dari kedua orang tua, dan sistem matrilineal yang mewariskan garis keturunan dari pihak ibu. Misalnya, di masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat, sistem kekerabatan matrilineal sangat kuat, di mana harta warisan turun melalui garis keturunan ibu. Di sisi lain, sistem parental umumnya dianut oleh masyarakat Jawa yang mengikuti keturunan dari kedua belah pihak. Keberagaman di Indonesia memberikan dampak besar dalam bidang politik dan ideologi. Sebagai negara yang menganut Pancasila sebagai ideologi, Indonesia memiliki sistem politik yang menghargai perbedaan dan berupaya mengakomodasi kepentingan setiap kelompok. Keberagaman juga terlihat dalam berbagai organisasi politik dan organisasi masyarakat yang merepresentasikan kelompok-kelompok etnis, agama, dan suku bangsa. Namun, keberagaman juga memunculkan tantangan, terutama dalam upaya mencapai kesatuan pendapat dalam pembuatan kebijakan. Maka, perlu adanya semangat toleransi dan semangat persatuan. Namun, di balik kekayaan budaya dan keberagaman ini, terdapat pula berbagai permasalahan yang sering muncul, seperti potensi konflik. Konflik ini bisa muncul dalam beberapa bentuk, seperti konflik antaragama, antar etnis, atau konflik horizontal yang berhubungan dengan kepentingan politik. Beberapa contoh konflik adalah konflik antar etnis di Kalimantan dan konflik antaragama di Ambon. Ada dua jenis utama konflik yang muncul dari keberagaman ini, yaitu konflik horizontal dan konflik vertikal. Konflik horizontal adalah konflik antar warga atau komunitas dengan latar belakang berbeda, misalnya konflik antar suku. Sementara itu, konflik vertikal adalah konflik antara warga dengan pemerintah atau otoritas tertentu. Konflik-konflik ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi persatuan bangsa jika tidak segera ditangani dengan baik. Untuk mengatasi permasalahan yang muncul dari keberagaman di Indonesia, ada beberapa solusi yang dapat diterapkan. Pertama, penting untuk meningkatkan pendidikan toleransi di kalangan masyarakat agar mampu menghargai perbedaan dan mencegah konflik sejak dini. Selain itu, dialog antar kelompok juga harus didorong, baik oleh pemerintah maupun tokoh masyarakat, untuk membangun pemahaman dan kerjasama antar komunitas. Pemerintah dan aparat keamanan perlu berperan aktif dalam menangani konflik secara adil dan tidak memihak, sehingga dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat. Terakhir, memperkuat ideologi Pancasila sebagai dasar negara diharapkan dapat menjadi landasan bersama dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan bangsa Indonesia dapat mempertahankan persatuan di tengah keberagaman yang dimiliki. Keberagaman di Indonesia yang mencakup berbagai suku, agama, adat istiadat, dan budaya adalah kekayaan yang menjadi identitas bangsa. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengingatkan kita bahwa meskipun berbeda-beda,
kita tetap satu sebagai bangsa Indonesia. Namun, keberagaman ini juga menghadirkan tantangan, terutama dalam bentuk konflik sosial yang perlu ditangani dengan bijak melalui pendidikan toleransi, dialog antar kelompok, peran pemerintah yang adil, dan penguatan ideologi Pancasila. Kita dapat menjaga persatuan dan harmonisasi di tengah perbedaan. Dengan demikian, keberagaman bukan menjadi sumber perpecahan, tetapi fondasi yang memperkaya kebersamaan bangsa.